Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang terkhususnya saham-saham yang berada di portfolio Saratoga. Jadi seperti yang teman-teman ketahui juga di perdagangan beberapa waktu yang lalu, saham-saham yang berada di portfolio Saratoga Group cukup menarik yang dimana harga sahamnya cukup signifikan naiknya dan teman-teman perhatikan juga sebenarnya untuk Saratoga sendiri mereka mempunyai banyak-banyak perusahaan yang mereka investasikan gitu. Jadi hanya beberapa saja yang terdaftar di bursa efek kita, yaitu termasuk juga EPMX, ada juga Palm, ada juga Tebik dan lain-lain. Jadi di sini saya sudah rangkum beberapa saham yang berada di portfolio Saratoga. Kita akan coba analisa apakah ada momentum atau kesempatan untuk kita mencoba kembali masuk di saham yang berada di portfolio Saratoga. Jadi yang pertama sekali kita akan coba bahas dulu induknya, teman-teman. Jadi di sini kita akan perhatikan saham Saratoganya yang terlebih dahulu. Kalau teman-teman perhatikan juga ini bukan video saya yang pertama kali untuk membahas saham Saratoga ini. Jadi sudah beberapa kali juga kita pernah tektok-tektok di bawah ini kemarin. Jadi kalau seandainya teman-teman juga masih hold sahamnya dari bawah ini, sudah lumayan memang profitnya. Nah, kita akan mencoba mencari opportunity bagi teman-teman yang belum punya barangnya. Kita akan melihat potensi apakah masih ada chance dia untuk naik atau tidak. Nah, kita perhatikan di sini, teman-teman. Kita akan coba ulang analisanya supaya teman-teman dapat mengerti dan juga pahami apa yang ingin saya sampaikan di video ini. Di sini teman-teman perhatikan dia berada di dalam fase sideways yang cukup lama dan cukup lebar, dan teman-teman perhatikan juga di perdagangan beberapa waktu yang lalu dia telah break. Di sini dia kalau teman-teman perhatikan tidak membuat lower low, dia tidak membuat lower low. Kita tandakan seperti ini di sini. Teman-teman perhatikan ada di level harga, sebentar kita adjust dulu. Nah, terakhir dia membuat itu di 3.500, teman-teman. Ini adalah area terakhir yang dia pernah dapatkan, dan kalau teman-teman perhatikan dia bertahan di atas 3.500. Nah, kalau kita coba turunkan time frame-nya, teman-teman perhatikan di sini. Di sini adalah suatu kaki yang cukup menarik, teman-teman dapat perhatikan di level harga ini. Kita tandakan seperti ini. Nah, ini adalah kaki yang cukup menarik yang dimana kalau seandainya dia memasuki area ini sebenarnya sangat bagus momentumnya untuk kita masuk, teman-teman. Tapi kalau kita ukur range-nya ada berapa persen nih? Ada sekitar 4 persenan lagi dia untuk turun menuju area ini gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja. Teman-teman perhatikan aja kalau seandainya kita tandakan seperti ini. Nah, kita tandakan seperti ini. Kalau seandainya di perdagangan besok dia mampu break di 3880 ini, teman-teman, dia mampu break di atas 3880 ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk gitu. Jadi misalnya di perdagangan tanggal 18 nanti dia masuk di level harga 3.900, teman-teman bisa pertimbangkan coba masuk, dan stop loss kita itu cukup di sini gitu. Di bawah areanya ini aja. Karena ini menjadi area rally base rally dia nantinya gitu. Kita tandakan seperti ini. Nah, ini akan menjadi suatu area rally base rally dia. Jadi untuk stop lossnya kita cukup letak di bawah area rally base rally-nya aja, teman-teman. Jadi sekitar 4% gitu. Jadi teman-teman perhatikan di perdagangan open market di hari Senin nanti, kalau seandainya dia mampu break di atas 3.880, teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk di saham Saratoga ini gitu. Tapi kalau seandainya di open market besok di sesi perjalanan market dia rupanya false break seperti candle 2 hari ini, teman-teman perhatikan di sini. Satu hari itu ya teman-teman wajib keluar kembali di Saratoga ini. Ya kalau seandainya teman-teman juga tidak mau keluar ya tidak masalah juga. Yang penting pastikan ada area stop loss yang harus teman-teman perhatikan, yaitu di level harga 3740. Jadi kalau seandainya di dalam beberapa waktu ke depan harga menyentuh area stop loss kita atau bahkan close, kita utamakan close, teman-teman, bukan menyentuh ya, ingat, bukan menyentuh, tapi close dia di area kita di 3740, baru teman-teman bisa melakukan namanya pembatasan resiko gitu. Jadi untuk Saratoga sendiri kita lebih prepare dia untuk break ke atas. Teman-teman perhatikan kalau seandainya dia mampu break di atas 3880 ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy on breakout di saham Saratoga ini gitu. Dan perhatikan area stop loss kita. Nah, kalau untuk area TP-nya teman-teman cukup tarik Fibo-nya aja. Teman-teman cukup tarik Fibo-nya dari high ke low-nya. Ini adalah area target kita minimal di 4230 dan TP2-nya di
4650 teman-teman. Jadi area harmonic resistance-nya adalah di area Fibo-nya aja di 1618 dan 2618. Oke, itu untuk Saratoga. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham MDKA. Kita akan perhatikan saham MDKA. Sebenarnya kalau untuk MDKA sendiri secara price action dia juga sangat bagus, yang dimana secara overall dia secara major trendnya sangat signifikan uptrendnya. Teman-teman perhatikan di sini. Dia sangat jelas secara structure marketnya. Di sini dia seperti membuat build. Teman-teman perhatikan di sini dia membentuk base. Kita tandakan bawahnya di sini, teman-teman. Kita tandakan aja areanya seperti ini. Nah, kita coba turunkan time frame-nya ke H4. Kita perhatikan ada apa yang pembentukan di situ. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, dia seperti membuat pola double top, teman-teman. Yang dimana itu adalah pola pembalikan arah gitu. Jadi walaupun tidak menjadi suatu konfirmasi akan reverse dari bullish ke bearish, tapi setidaknya ada suatu potensi dia akan mencoba turun dulu gitu. Kalau seandainya dia break di area neckline-nya ini, teman-teman. Ini adalah area neckline-nya. Nah, kalau seandainya teman-teman tipe-tipe spekulan, teman-teman bisa coba manfaatkan area neckline-nya ini gitu. Siapa tahu di perdagangan besok dia memasuki area neckline-nya ini ada suatu reaksi untuk dia rebound, teman-teman gitu. Tapi kalau seandainya dia break di bawah 5000, ya mau nggak mau teman-teman harus pertimbangkan untuk keluar gitu. Sebenarnya kalau kita turunkan time frame-nya di sini ada area unfill order sebenarnya, ada area unfill order. Cuman kembali kita perhatikan di satu sisi ada suatu pola yang dimana pembentukan double top itu menjadi suatu pola dia akan seperti dia mau turun dulu, koreksi dulu gitu, teman-teman. Atau ada suatu pembalikan arah untuk sementaranya gitu. Jadi ya teman-teman perhatikan aja area neckline-nya itu di level harga 5000 sampai 5075. Jadi kalau seandainya dia mampu memasuki area neckline-nya ini, teman-teman bisa coba fishing bottom atau buy on weakness di saham MDKA ini. Nah, untuk stop loss-nya sendiri teman-teman perhatikan aja. Kita coba lihat dulu. Oh, gini aja langsung kita ambil posisinya seperti ini. Nah, untuk stop loss-nya kita lihat. Nah, untuk stop loss kita hanya di 4900, teman-teman. Untuk TP-nya kita letak di high-nya ini aja dulu di 5475 gitu. Jadi risk to reward juga 1/2,29. Sangat bagus untuk risk to reward kita gitu. Nanti kalau untuk misalnya dia mampu follow the trend-nya lagi, mampu build ke atas break area double top-nya itu, ya dia bakal kencang gitu. Bisa jadi menuju area 5975 sampai 6000 gitu, teman-teman. Oke, nah itu untuk MDKA. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya dia memasuki area neckline-nya ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham MDKA ini gitu. Kita coba adjust ya, 3% kayaknya lebih baik deh. Nah, untuk stop loss-nya hanya 3% aja deh, teman-teman. Kita buat di 4925. Karena kalau dia break tandanya dia telah melewati area neckline-nya nih gitu. Oke, itu untuk MDKA. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan saham MPMX. Untuk MPMX sendiri sebenarnya ini juga bukan video pertama kali. Jadi sebenarnya di saham-saham Saratoga juga kita sudah pernah analisa di video-video sebelumnya. Jadi kita akan perhatikan untuk saham MPMX ini sebenarnya di beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah coba referensikan saham yang MPMX ini gitu. Tapi di satu sisi dia false break, teman-teman. Dia sempat false break. Jadi saya sempat katakan di situ suatu informasi yang miss mungkin. Jangan masuk dulu gitu. Padahal di sini kalau kita lihat sebenarnya sudah terlihat jelas dia break di sini dan dia tidak membuat lower low baru gitu. Dia tidak membuat lower low baru. Dan benar saja di beberapa waktu yang kemarin dia langsung dibuild ke atas gitu. Tapi tidak masalah. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya pada waktu lalu, ya teman-teman bisa hold aja sahamnya. Teman-teman bisa hold sahamnya, dan bagi teman-teman yang belum punya sahamnya, jangan coba-coba terobos masuk dengan posisi yang seperti ini gitu. Karena apa? Sangat berisiko. Jadi kalau kita trading itu teman-teman, kita yang paling penting itu menunggu momentum gitu. Kita paling penting itu menunggu momentum, bukan karena dia naik signifikan kita coba ikut-ikutan. Itu namanya FOMO dan itu sangat berbahaya dengan portfolio teman-teman. Nah, kita akan perhatikan untuk saham MPMX ini sendiri, teman-teman perhatikan. Di sini kalau kita tarik, teman-teman perhatikan ada suatu pola yang dia bentuk, yang dimana itu adalah suatu pola continue juga. Sebentar saya lihat dulu. Nah, teman-teman perhatikan di sini.
Kita tandakan dulu deh, kita tandakan dulu. Ini adalah area neckline-nya, teman-teman. Sorry. Ini adalah area neckline-nya, teman-teman perhatikan. Key level, sorry, bukan neckline. Ini adalah area key level-nya. Kita tarik seperti ini, teman-teman. Kita tarik. Sorry. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan untuk MPMX ini, teman-teman. Jadi key level penting kita itu ada di 1245, teman-teman. Jadi teman-teman jangan coba masuk dulu, tunggu dulu dia mampu membreak area 1245 ini gitu. Karena apa? Teman-teman perhatikan di sini ada suatu bentuk pola yang saham Saratoga ini sedang bentuk gitu. Kalau teman-teman pelajari pola-pola atau chart pattern, ini adalah pola cup and handle. Jadi ya teman-teman tunggu aja gitu. Teman-teman tunggu aja. Kalau seandainya dia mampu break di perdagangan Senin nanti, dia mampu break di sini seperti ini candlenya. Kita buat dulu sebentar ya. Kita buatkan suatu simulasinya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa buy on breakout gitu. Teman-teman bisa buy on breakout di saham MPMX ini gitu. Jadi tunggu aja dia mampu break key levelnya atau enggak. Kalau seandainya dia belum break, ya teman-teman jangan coba-coba masuk gitu. Kalau seandainya break itu menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk saham MPMX ini. Kenapa? Di satu sisi dia membuat pola cup and handle, dan di satu sisi dia membentuk pola candlestick reward shoulders gitu. Jadi itu menjadi suatu hal yang bagus untuk momentum saham MPMX ini gitu, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan aja area key level kita di 1245. Oke, itu untuk MPMX. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham Palm. Nah, kita akan lihat saham Palm. Ini adalah saham agro, saham perkebunan. Kita akan perhatikan. Oke, kita kembali naikkan time frame-nya. Sorry, bukan ini dia. Nah, teman-teman perhatikan nih. Sebenarnya untuk Palm ini sendiri, ini ada suatu area gap yang telah dia tutup di perdagangan kemarin, jadi wajar saja dia langsung direjectkan ke bawah. Teman-teman perhatikan di sini. Ya kan, ini adalah gap yang telah dia tutup di kemudian hari yang waktu itu kurang lebih satu titik dia telah tutup kurang lebih. Jadi teman-teman perhatikan nih. Nah, kita coba turunkan time frame-nya. Di H4. Ini ada area rally base rally, teman-teman, namanya. Ini adalah area rally base rally namanya. Jadi ini adalah area yang bisa teman-teman coba manfaatkan untuk entry di saham Palm ini gitu. Teman-teman perhatikan ini, kita coba buy on weakness aja di saham Palm ini. Jadi kalau seandainya dia memasuki area base area ini, teman-teman perhatikan, dia memasuki area base area ini di level harga 1015 sampai 985, teman-teman bisa coba masuk di saham Palm ini gitu. Untuk area stop loss-nya sendiri cukup di bawah base area-nya ini aja, teman-teman. Cukup di bawah base area-nya aja. Kita buat dulu di 975. Oke. Area entry kita di 1015, kita lihat dulu. Kita adjust dulu, teman-teman, biar pas dia. Nah, untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di high-nya aja, satu gitu. Ini TP1 kita di level harga 1075. Jadi risk to reward-nya juga sangat bagus gitu, teman-teman. Oke, itu untuk Palm. Jadi kita coba buy on weakness aja di saham Palm ini. Kalau untuk follow the trend-nya, kalau seandainya dia mampu break high yang sebelumnya itu, ya dia bakal kencang gitu, bisa ke 1400. Oke, teman-teman, itu untuk Palm. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham Tebik. Kita akan perhatikan saham Tebik. Kita akan perhatikan. Nah, sebenarnya untuk saham Tebik sendiri, saya pribadi secara strukturnya sih kurang tertarik gitu. Kenapa? Teman-teman perhatikan di sini, setelah dia up, dia tidak mempunyai arah market yang jelas gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, teman-teman perhatikan di sini, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, seharusnya ketika dia break ini, teman-teman, seharusnya ketika dia break area yang seperti ini, dia bakal kenceng. Rupanya nggak ada kencangnya, teman-teman perhatikan nih. Malah
dia kembali lagi ke bawah seperti ini. Nah, dia membuat pola yang sama lagi gitu. Ya kan, teman-teman perhatikan nih. Nah, kalau kita tarik channel trendline nya dari high 1 ke high 2 nya seperti ini, teman-teman perhatikan. Ntar ya, kita adjust lagi. Nah, dia seakan-akan mau false break nih, ditambah ada suatu rejection di sini, teman-teman perhatikan. Ini ada suatu rejection, jadi kita mencoba lebih safety aja untuk mencoba masuk di saham tebik ini. Apabila teman-teman ingin coba masuk, kita akan perhatikan gini teman-teman. Kita akan coba analisa saham tebik ini setricky mungkin gitu. Kita akan coba setricky mungkin untuk analisa saham tebik ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita coba tarik secara momentum minornya ini, kita coba tarik secara momentumnya, dan kita telah dapatkan untuk base entry kita tuh di level harga 3000 teman-teman. Itu adalah area base entry kita untuk saham tebik ini. Jadi teman-teman tunggu aja. Teman-teman tunggu aja dia memasuki area 3000, baru teman-teman bisa ikut masuk di saham tebik ini. Kalau dengan kondisi yang sekarang, saya rasa dia masih mau koreksi dulu gitu. Saya rasa dia masih mau koreksi dulu. Jadi tunggu aja dia memasuki area yang telah kita tandakan ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham tebik ini gitu. Jadi jangan terlalu gegabah teman-teman entry-nya, jangan terlalu ketakutan ketinggalan momentum, apalagi kalau teman-teman tuh punya banyak referensi kan. Misalnya saya analisa saham tebik begini, rupanya di sebelah analisanya begini. Terakhir apa? Itu membuat teman-teman jadi bingung gitu. Jadi pilih yang mana teman-teman rasa analisanya memberikan risiko yang kecil gitu. Jangan teman-teman masuk tapi tidak tahu risikonya. Itu yang paling parah teman-teman. Itu yang paling parah. Jadi kita mencoba menganalisa dengan melihat sisi risikonya dulu. Kalau seandainya teman-teman masuk di sini, itu sangat berisiko. Mending tunggu dia breakout teman-teman. Mending dia breakout di atas 3160 nih. Jadi kalau di perdagangan besok dia break di atas 3160, ya teman-teman bisa buy on breakout gitu. Bisa buy on breakout. Tapi kalau seandainya dengan posisi harga masih berada di seperti pivot seperti ini, ya saya tidak rekomendasikan untuk teman-teman coba masuk gitu. Terlepas masih berada di area channel trendline, bukan berarti dia nggak akan turun ke bawah, bukan berarti dia nggak akan turun ke bawah. Apakah itu menjadi suatu false break? Tidak juga teman-teman, tidak juga. Kenapa? Karena saya menganalisanya itu dari momentum minornya gitu. Kita akan coba lihat momentumnya dari minornya ini, yang dimana di perdagangan kemarin dia naik cukup gede sekitar 6% gitu. Jadi kita coba analisanya itu secara momentumnya yang di sini, teman-teman. Kita analisa momentumnya yang di sini. Makanya saya katakan dapatlah area base entry kita tuh di 3600 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman masuk di 3600, stop lossnya cukup di bawah swingnya ini aja. Di bawah momentumnya itu gitu. Di bawah momentumnya itu. Jadi di 2890 dan risikonya hanya 3,5% kurang lebih, dan itu sangat bagus untuk TP1 di mana ya setidaknya teman-teman bisa letak di high-nya kembali gitu. Minimal di high-nya dulu di 3160 dan risk to reward-nya 1:1,5, dan itu sangat bagus untuk portfolio teman-teman. Nah, untuk TP2-nya bagaimana? Ya, teman-teman bisa lihat referensi di high-nya ini gitu. Kita lihat nih. Ini sebenarnya akan banyak resisten-resistennya, teman-teman. Misalnya di 3240 ini adalah area resisten gitu. Ini adalah area resisten, teman-teman perhatikan, dan ini adalah resisten terakhir di 3440 ini. Jadi kalau teman-teman sabar ya teman-teman bisa coba ajak swing dia di 3440 gitu. Tapi ya perhatikan teman-teman, perhatikan ada 3 resisten, yaitu di 3160, ada di 3240, 3440. Jadi saya pribadi karena terlalu banyak resisten di atasnya, mending kita coba buy on weakness saja. Masuk dia ke 3000, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham tebik ini. Oke, itu untuk tebik. Selanjutnya kita akan membahas saham Agi. Nah, sebenarnya untuk saham Agi ini kita tidak perlu terlalu banyak spekulasi atau terlalu banyak retorika, karena harganya udah jalan dengan sangat signifikan, teman-teman. Harganya sudah jalan sangat signifikan, dan memang momentum bayarnya belum selesai. Saya lihat di sini sangat signifikan, tapi bagi teman-teman yang masih pemula, ya saya sarankan jangan coba terobos masuk, apalagi mengejar kereta yang sudah jalan. Itu sama berbahayanya dengan teman-teman mencoba menangkap pisau jatuh gitu. Jadi lebih berbahaya, teman-teman harus perhatikan. Lebih berbahaya lagi ketika teman-teman mencoba mengejar kereta yang sudah jalan.
daripada teman-teman menangkap pisau jatuh gitu. Karena apa? Kalau seandainya teman-teman mengejar kereta yang sudah jalan, oke, kalau keretanya belum terlalu kenceng jalannya, teman-teman masih bisa kejar. Tapi kalau keretanya udah kenceng, yang ada apa? Teman-teman bisa terjatuh gitu. Terjatuh di pucuk, dan ketika ARB itu udah kena pisau jatuh lagi namanya, teman-teman. Menangkap pisau jatuh lagi, udah jatuh ngejar kereta, ketangkap pisau jatuh lagi. Itulah ibaratnya. Jadi kalau untuk Agi sendiri, bagi teman-teman yang udah punya di bawah, ya udah tinggal hold aja sahamnya. Kalau seandainya teman-teman belum punya sahamnya dan ingin coba masuk, ya lebih baik saya sarankan urungkan niat teman-teman gitu. Jangan paksa coba masuk di saham ini karena sedang ramai dibicarakan di media sosial, di akun YouTube atau di influencer lain-lain. Ya saya sarankan jangan termakan FOMO-nya, teman-teman. Begitu banyak saham di bursa efek, kenapa harus teman-teman paksakan masuk di saham yang udah seperti ini gitu. Jadi mending kita coba opportunity yang mencari saham-saham yang risikonya kecil gitu. Jangan coba paksa masuk di seperti ini, sangat berisiko dengan portfolio teman-teman. Oke, jadi untuk Agi saya lebih baik skip aja gitu. Kita lebih baik skip. Nah, kita akan perhatikan saham Adro. Nah, mending Adro cukup menarik, teman-teman. Saham ini sangat menarik karena seperti yang teman-teman ketahui juga, sejak terjadinya perperangan antara Rusia dan Ukraina, hal yang paling diuntungkan adalah sektor energi, dan benar saja inflow sekarang sedang berada di area sektor energi gitu. Nah, teman-teman perhatikan nih, dia telah break di level harga 3270. Kalau tidak salah kemarin saya pernah rekomendasikan di area ini gitu. Entah dapat entah enggak teman-teman kemarin, karena memang dia membuat gap. Jadi saya tandakan seperti itu. Nah, untuk Adaro sendiri, teman-teman perhatikan. Kalau seandainya besok di open market, teman-teman bisa masuk gitu. Kenapa? Teman-teman bisa manfaatkan momentumnya masuk di saham Adaro ini. Ini adalah area stop loss kita, cukup di bawah ini. Nah, atau kalau seandainya teman-teman tidak mau cut loss, ya bisa aja. Yang penting ingat teman-teman, yang penting ingat ada area yang harus teman-teman kritis gitu. Ada area yang kita kritisi gitu. Jadi ini teman-teman perhatikan. Kalau seandainya dia break di bawah 3250 ini, dia break di bawah 3240 ini, teman-teman, besar kemungkinan dia akan mengejar tutup gap gitu. Besar kemungkinan dia akan tutup gap. Tapi kalau seandainya dia mampu break di bawah ini lagi, berarti teman-teman mau nggak mau harus buang barangnya. Mau nggak mau harus buang barangnya. Tapi saya pribadi kalau menilainya jauh lebih baik teman-teman masuk di sini dan cukup letakkan stop lossnya di 3240 gitu. 3240 atau 3230. Nah, nanti kita akan buy back lagi dia di 3140 gitu, teman-teman. Jadi untuk Adaro sendiri teman-teman perhatikan aja, sebenarnya sih di area ini juga teman-teman sudah bisa masuk. Nah, untuk stop lossnya memang sangat kecil untuk Adaro ini sendiri gitu. Kita coba lihat area stop loss kita 3230. Nah, hanya 2,5%, teman-teman. Stop loss kita itu hanya 2,5%. Jadi untuk Adaro sendiri teman-teman perhatikan area entry kita, dan yang paling penting itu area stop loss kita. Kalau seandainya dapat di 3270, 3300, ya setidaknya risiko teman-teman akan semakin kecil gitu. Tapi di open market besok pun teman-teman bisa coba masuk di saham Adaro ini gitu. Kenapa? Di satu sisi dia telah break high sebelumnya, dan di sini teman-teman perhatikan dia mampu bertahan di high-nya itu, dan di satu sisi stop loss kita kecil, teman-teman. Stop loss kita kecil. Nah, untuk Adaro teman-teman perhatikan area stop loss dan area TP kita dan area entry kita. Oke, itu aja mungkin teman-teman di video ini saham-saham yang ingin saya bahas. Jadi nanti analisa-analisa yang saya buat di video ini nanti gambarnya saya akan share di channel Telegram kita. Jadi pastikan teman-teman bergabung di channel Telegram kita supaya teman-teman dapat melihat gambar-gambar charting yang telah saya analisa, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan area stop loss dan area TP kita gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.